Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas GPIB Jemaat Efrata Tobuali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan dan HUT ke-21 Yayasan Kesehatan Yankes GPIB pada tanggal 4 Juli 2023. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Epi J. Rumagit Zebua. Pada tanggal 4 Juli 2023, Yayasan Kesehatan Yankes GPIB telah memasuki usia pelayanan ke-21 tahun. Di usia pelayanan ke-21 tahun, Yankes GPIB semakin giat melayani Tuhan melalui bidang kesehatan dengan menolong orang sakit serta mereka yang membutuhkan pertolongan. Kegiatan Yankes tidak hanya berpusat di kota, tetapi menjangkau saudara-saudara kita yang ada di pos pelayanan dan kesaksian. Meski menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, Yankes GPIB terus berjuang dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat serta masyarakat. Kiranya perayaan syukur HUT ke-21 tahun Yankes GPIB mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan dan saling menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 93 yang mengatakan demikian. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Seringkali kami melakukan tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Kami melayani hanya untuk dihormati dan dilihat orang. Kasihanilah kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seorang hamba yang melayani sesama dalam ketulusan. Ampuni kami ya Bapa. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hingga kau jadi putih bersih.
marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 3 ayat 36 yang menyatakan demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mempersembahkan pujian.
Terima kasih anak-anak. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami umat-Mu mengucap syukur karena hanya atas pengasihan dan perkenan-Mu sematalah kami ada dan berada seperti saat ini. Kami selalu memohon kepadamu untuk perlindungan dan penyertaan serta berkat-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Karena hanya bersama-Mu dan firman-Mu lah kami dapat melalui dan dapat berjalan meniti hidup dan kehidupan kami. Kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat yang ke-96. Kita membaca secara berbalasan. Saya membaca kalimat yang keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca kalimat yang ke dalam. Yang menyatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pada ibadah hari Minggu yang lalu, kita semua telah diingatkan kembali oleh firman Tuhan melalui pengalaman pemazmur ketika ia menghadapi godaan dan keinginan hati
serta bagaimana menghadapinya. Lalu dalam ibadah rumah tangga hari Rabu kemarin, kita semua juga telah dikuatkan oleh firman Tuhan melalui pengalaman pemazmur. Ketika menghadapi godaan untuk kepentingannya pribadi dan bagaimana menghadapinya. Juga dalam ibadah Pelkat PKP, ibu-ibu sudah diajarkan oleh firman Tuhan melalui pengalaman pemazmur. Ketika hidup menyimpang dari jalan Tuhan yang terseret masuk dalam lingkungan yang tidak baik, serta bagaimana menghadapinya. Hari ini, pada hari Minggu pagi ini, kembali firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian melalui pengalaman pemazmur. Ketika menghadapi tantangan dan hambatan serta ancaman dari orang-orang fasik yang menantikan kesempatan untuk membahayakan atau membinasakan pemazmur, kita akan melihat bagaimana pemazmur mengatasi dan menghadapinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ketika pemazmur menghadapi ancaman yang membahayakan jiwanya, kita dapat melihat pada ayat 95a, kemudian ke ayat 94a. Melalui perjalanan imannya bersama Tuhan yang menghasilkan pengalaman iman, pemazmur menaruh kepercayaannya pada firman Tuhan dan menggantungkan hidupnya untuk setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Ketika pemazmur diperhadapkan pada ancaman yang membahayakan jiwanya, pemazmur tidak takut, ia tidak bingung, ia tidak kalut. Pemazmur tetap teguh dalam keyakinannya dan menghargai nilai dan kebijaksanaan perintah-perintah Tuhan melalui pengakuannya bahwa firman Tuhan tetap teguh untuk selama-lamanya. Pemazmur tidak lari dari ancaman tersebut, tetapi pemazmur menghadapinya dengan berbekal kepercayaannya atas kesetiaan Tuhan yang pasti memelihara dan memenuhi janji-janjinya di dalam kehidupan sang pemazmur. Oleh karenanya, pemazmur tetap bertekad untuk tetap setia kepada peringatan-peringatan Tuhan karena ia menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini melayani dan patuh kepada kehendak Tuhan. Pemazmur juga mengakui dan percaya terhadap pemeliharaan Tuhan dalam menjaga ketertiban dan keberadaan alam semesta. Pemazmur menyadari bahwa hidup yang bermakna dan penuh dengan kehidupan sejati hanya dapat ditemukan dalam hidup yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa perintah-perintah Tuhan ini sangatlah luas, melampaui batas-batas manusia yang melaluinya. Pemazmur mengakui bahwa perintah-perintah Tuhan memiliki kedalaman yang tidak terbatas dan mencakup segala aspek kehidupan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui pengalaman pemazmur, kita semua diajarkan. Ketika kita semua menghadapi berbagai situasi yang mencekam, sekalipun
situasi tersebut membuat kondisi kita semua kalang kabut. Ingatlah, tetaplah tenang, dan fokuskanlah hati dan perasaan serta pikiran dan perbuatan kita hanya kepada kesetiaan Allah dan firman-Nya. Kesetiaan Allah dan firman-Nya adalah kekal. Hanya melalui kedua hal itu kita semua akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini, bahkan segala sesuatu yang mengancam jiwa kita sekalipun. Walau air mata sudah habis, walau badan ini sudah tergeletak tidak berdaya, selama darah masih mengalir dan jantung masih berdetak, berserulah kepada Tuhanmu, ucapkanlah firman-Nya di dalam hatimu. Maka dirimu tidak akan pernah lari dari segala mara bahaya yang mengancam hidup dan jiwamu. Melalui berbagai kesukaran dan penderitaan, ingatlah, ada kuasa Allah yang nyata dan berlaku atas kita. Allah pasti mendatangi dan mendekap serta mengangkat kita. Bapak, Ibu, dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bimbingan dan pengajaran firman Tuhan, kita sekarang memiliki momentum, kita memiliki kesempatan. Setelah kita semua mengetahui betapa pentingnya hidup yang setia dan taat serta mencintai firman-Nya. Oleh karenanya Bapak Ibu, melalui sidang majelis jemaat pada hari Sabtu kemarin tanggal 8 Juli 2023, majelis jemaat telah memutuskan untuk segera menjalankan program kegiatan komunitas baca Alkitab di jemaat kita. Kita semua sudah mengerti dan paham betapa pentingnya hal itu untuk hidup dan kehidupan kita. Kalau kita sudah mengetahui dan paham, mari Bapak Ibu, kita ikut mengambil bagian di dalamnya, supaya diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita selalu mendapatkan perkenaan Allah dan perlindungan serta berkat-Nya. Melalui komunitas baca Alkitab, kita dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita bersama-sama selalu bertumbuh dan kuat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saat ini pun kita semua akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk memasuki dan masuk ke dalam perjamuan Allah yang kudus, karena semuanya telah tersedia. Ingat dan kenanglah selalu bahwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk hidup kita yang bahagia, sejahtera, dan abadi bersamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua warga jemaat, para simpatisan, dan para donatur yang selalu setia mendukung pelayanan dan kesaksian di GPIB Efrata Toboali. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat,
dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Dengarkanlah penjelasan perjamuan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidik jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta, kasih, dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani,
Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin.
kita akan masuk dalam pengarahan hati. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Bapak Ibu jemaat, sebelum roti dan anggur ini dibagikan, kami kembali menginformasikan bahwasannya roti dan anggur ini hanya diperuntukkan bagi setiap orang yang telah menerima peneguhan sidi dan telah menjadi warga sidi. Bagi para orang tua yang membawa anak-anak, mohon dijaga agar tidak mengambil roti ataupun anggur. Bagi semua katekumen belum dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Bagikanlah. Ambillah. 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 Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah bagikanlah. Ambillah, 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 ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur perjamuan kudus sambil membawa sloki kembali ke meja perjamuan. Kita diiringi gita bakti 62.
Jemaat, marilah kita bersatu dalam doa. Tiada habisnya kami bersyukur dan mengucap syukur kepadamu Allah Bapa yang sangat baik. Karena Engkau terus-menerus mengingatkan kepada kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami melalui pengalaman Sang Pemazmur. Betapa penting dan indahnya ketika kami boleh memiliki hubungan yang erat dan intim bersama Allah. Ketika kami boleh memiliki kerinduan yang mendalam, kehausan yang mendalam untuk terus mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, yang membawa kami dan mendorong kami untuk terus membaca kebenaran firman-Mu, yang akan terus menjadi pembimbing, penuntun di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sekalipun tubuh ini terdiri dari darah dan daging yang penuh dengan kelemahan, ketika kami mulai mau merenungkan akan firman-Mu, ketika kami mulai mau membaca firman-Mu dalam ketekunan, ada begitu banyak godaan yang harus kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan. Kobarkanlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melawan semua godaan yang membuat kami lalai untuk membaca firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami Tuhan kemauan untuk mengatur waktu kami, sehingga kami mempunyai waktu yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Jemaat kami Tuhan, Jemaat GPIB Efrata Tobuali, di dalam triwulan yang kedua ini Tuhan, kami mau mulai menjalankan komunitas baca Alkitab, di mana di dalam komunitas ini kami akan saling mendorong dan saling menguatkan untuk bersemangat membaca firman Tuhan, sehingga kami tidak bertumbuh hanya seorang diri, tetapi kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami tidak akan mampu untuk melawan godaan jikalau kami sendiri, tapi ketika kami bersama, kami ada yang mengingatkan, sehingga kami akan terpacu untuk terus membacanya. Tolonglah ya Tuhan Yesus, satukanlah hati pikiran kami, berikanlah kerinduan itu kepada semua jemaat-Mu. Engkau yang telah membawa jemaat ini untuk memiliki kesadaran yang luar biasa, sehingga jemaat-Mu mau hidup takut akan Tuhan, mau menjalankan perintah Tuhan, mau berbagi dengan sesama di dalam segala keberadaan jemaat-Mu ini Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah ya Tuhan pertumbuhan spiritualitas jemaat-Mu ini, sehingga di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, mereka akan dapat melihat lebih banyak lagi kuasa dan kekuatan yang Tuhan miliki untuk dapat menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjaga segala sesuatunya dalam kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan bagi anak kami, Valen. Engkau mengenal hatinya dan pikirannya Tuhan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hatinya ketika ia harus menunggu hasil ujiannya pada tanggal 10 Juli yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kuasailah hati pikiran anak ini, sehingga ia dapat melihat cahaya kasih Tuhan di dalam jawaban yang akan ia terima esok hari. Untuk papa dan mama, Engkau kuatkan hati mereka ya Tuhan. Apapun hasil yang akan diterima oleh anak terkasih, papa dan mama akan selalu membuka tangan untuk memeluknya, untuk memberikan kepadanya semangat, sehingga
Valen akan terus berjuang di dalam ia meniti masa depannya, masa depan yang telah Tuhan siapkan baginya. Tuhan Yesus yang baik, anak-anak kami katekumen, mereka sedang berusaha dan berjuang menyelesaikan tugas mereka. Kami mohon kepadamu, Tuhan mampukanlah Samuel, Tuhan mampukan Abel, Tuhan mampukan Mona, Tuhan mampukan Valen, agar anak-anak kami ini Tuhan dapat mengikuti dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Dan mereka bukan hanya selesai, tetapi Tuhan, ketika mereka mengerjakan setiap tugas itu, iman percaya mereka terus bertumbuh. Pengenalan mereka akan Tuhan akan semakin Tuhan sempurnakan. Tolonglah mereka ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada warga jemaat yang dalam kondisi sakit maupun yang telah memasuki usia yang lanjut. Kami berdoa bagi kakak Elsa Legi. Engkau jaga pelihara hidup dan kehidupannya ya Tuhan. Engkau melindungi dia di dalam setiap pemulihan diri yang saat ini sedang ia jalani. Kami berdoa bagi para orang tua kami, Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Chen Namnyam dan Ibu Naomi Yong Ainun, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Kapmen dan Ibu Chen Suimu dan Ibu Josina. Di dalam setiap kelemahan tubuh mereka, di dalam setiap keterbatasan diri mereka karena usia yang telah lanjut, Tuhan tolonglah mereka agar senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah mereka berjuang melawan semua rasa sakit yang ada. Bagi semua anak cucu menantu bahkan semua keluarga atau siapapun yang turut mengambil bagian di dalam menjaga merawat para orang tua kami ini, berkatilah mereka Tuhan atas kasih setia mereka untuk menghormati dan menyayangi orang tua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami Marbet yang berulang tahun tanggal 4 Juli, Opa Antonius yang berulang tahun tanggal 6 Juli, anak kami Julianto dan juga Tristan yang berulang tahun pada hari ini tanggal 9 Juli. Engkau mengenal anak-anak kami ini Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Engkau mengetahui harapan dan cita-cita mereka. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah setiap seru doa mereka, tambahkanlah kepintaran, hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan bagi mereka untuk dapat mengikuti setiap perjalanan hidup mereka. Secara khusus bagi anak kami Julianto dan Tristan yang masih dalam masa-masa pendidikan, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui kekuatan bahkan kelemahan anak-anak kami ini. Engkau juga mengetahui harapan dan cita-cita mereka. Tambahkanlah kepintaran bagi mereka Tuhan, tambahkanlah ketekunan bagi mereka, sehingga anak-anak kami ini dapat belajar dengan baik dan meraih harapannya. Kami berulang tahun bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Billy Luhut Aritonang yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 3 Juli yang lalu. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Sahat Situmorang yang berulang tahun perkawinan tanggal 6 Juli yang lalu. Tuhan Yesus yang baik, masing-masing keluarga ketika menghadapi perjalanan mengarungi lautan kehidupan ada begitu banyak gelombang yang harus mereka hadapi. Satukanlah hati mereka, tumbuhkanlah cinta kasih di dalam hidup mereka, sehingga semua pergumulan yang ada tidak akan menghapuskan cinta itu, karena hanya cinta itulah yang akan menguatkan dan terus-menerus menyatukan mereka untuk terus berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, untuk merawat anak-anak yang telah Tuhan berikan ke dalam tangan mereka, untuk menatap hari esok yang penuh dengan harapan di dalam keluarga mereka. Pergumulan apapun yang mereka hadapi di dalam keluarga masing-masing, Kuasa-Mu-lah ya Bapa yang akan memampukan mereka untuk dapat melalui setiap gelombang yang ada. Tuhan, hadirlah di dalam rumah mereka, jadilah nakoda kehidupan di dalam keluarga mereka.
Secara khusus bagi Bapak Sahat Situmorang yang pada hari Rabu nanti tanggal 12 Juli akan mengikuti ujian fungsional. Tuhan Yesus, Engkau melihat persiapan-persiapannya dan harapannya. Tuhan, berikanlah yang terbaik baginya, agar ia dapat meraih apa yang menjadi harapan di dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga semuanya itu akan semakin membuat Bapa terkasih dapat melihat kuasa dan kasih Tuhan. Dan Bapa terkasih dapat berkarya lebih heran lagi di dalam menampilkan cahaya kasih Kristus dimanapun ia berada. Kami berdoa bagi para donatur yang telah mendukung kami secara khusus ketika kami mempersiapkan temu karya PKB yang akan dilaksanakan di Kota Batam tanggal 12 sampai 16 Juli yang akan datang. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada anak-anak yang Engkau kasihi ya Bapa. Engkau berkatilah keluarga Bapak Riki Moningka. Engkau berkati Bapak Lans Pikauli. Engkau berkati keluarga Ibu Oktria Revlina Ichigo Kawengian. Engkau berkati keluarga Ibu Yanti Sitompul. Sekalipun mereka jauh dari kami di Jakarta, di Bandung maupun di Kalimantan Barat, Engkau telah memakai mereka menjadi saluran berkat ya Tuhan untuk mendukung jemaat ini. Sehingga kami dapat mengutus Bapak Barus untuk dapat berangkat mengikuti temu karya PKB bersama-sama seluruh utusan Mupel Bangka Belitung. Sehingga para bapak akan semakin banyak belajar dan mereka dapat semakin mengenal kehidupan Pelkat PKB dan kehidupan ber-GPIB, dan mereka dapat kembali ke kota Toboali dan ke tempat mereka masing-masing untuk dapat menyampaikan kebenaran Tuhan, sehingga melalui kesempatan ini Pelkat PKB akan semakin bertumbuh lagi dan memiliki semangat yang lebih lagi di dalam membangun diri mereka sebagai kaum bapa yang adalah kepala di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau berkatilah mereka semuanya Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab dan pergumulan dan kehidupan keluarga mereka. Kami saat ini berdoa bagi para simpatisan, secara khusus bagi Bapak terkasih yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau berkatilah keluarga ini Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi kegiatan sepekan agar seluruh warga jemaat mampu untuk terus berpartisipasi di dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami agar kiranya di dalam persiapan pemilu yang akan datang, Tuhan lindungi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Pemda Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Engkau berkatilah mereka di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau berkati TNI Polri, secara khusus Bapak Franky yang Engkau pakai di dalam jemaat ini. Engkau jaga dan pelihara hidup dan kehidupannya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, di hari kesehatan, kami mau berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan, Dr. Temi, Dr. Margaret, Dr. Cynthia, Dr. Flo, Dr. Natali, yang terus-menerus hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, melalui doa dan dukungan-dukungan yang mereka lakukan. Tuhan jaga dan peliharalah mereka, pakailah mereka secara luar biasa Tuhan, agar melalui kehadiran mereka dimanapun mereka berada, kesehatan bangsa dan negara ini dipertaruhkan di dalam tangan mereka. Biarlah mereka berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan temu karya sinodal, utusan Mupel dan utusan GPIB Efrata Toboali dan Bapak Barus, dan persiapan HUT perayaan Pelkat PKB di Belinyu yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus yang akan datang. Seluruh tim kerja Tuhan persiapkanlah supaya kami dapat berkumpul bersama-sama dengan penuh kebaikan. Kami berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas pada hari ini,
Bagi organis, prokantor, multimedia, pegawai kantor, Engkau berkatilah mereka di dalam setiap talenta dan pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, tibalah waktunya buat kita untuk mengumpulkan persembahan. Di usia pelayanan Yayasan Kesehatan yang ke-21 tahun, marilah kita saling peduli akan kesehatan serta melayani sesama dalam ketulusan dan kejujuran hati. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan, hidup kami darimu.
jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuburkanlah persembahan yang kami berikan, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita sejenak akan mendengarkan pokok-pokok war jemaat Minggu ke-6 sesudah Pentakosta 9 Juli 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobwali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Pokok-pokok warta jemaat, pokok-pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Bidang teologia, jadwal ibadah rumah tangga dan jadwal ibadah pelkat yang lain sudah tertera dalam warta jemaat. Seluruh peserta kelas katekisasi reguler diharapkan segera menyerahkan hasil tugas yang sudah diberikan paling lambat tanggal 16 Juli 2023 agar pelajaran dapat dilanjutkan. Dimohon perhatian dari ketakisan dan dukungan dari para orang tua. Jadwal persiapan majelis jemaat, bertugas dan pelayan PA dan PT, serta jadwal ibadah rumah tangga dan pelkat dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 18 WIB. Bidang PPSD, kegiatan temu karya sinodal Pelkat PKB GPIB 2023 Batam Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penggalangan dana melalui para donatur, GPIB Efrata Tobwali menerima total donasi untuk kegiatan temu karya PKB sebesar Rp4.500.000, ditambah dukungan dana dari kas jemaat sebesar Rp1.000.000. Maka total dana yang terkumpul sebesar Rp5.500.000 sebagai partisipasi GPIB Efrata Kemupel Bangka Belitung. Bapak Melki Barus selaku Ketua PKB akan berangkat ke Batam pada tanggal 12 sampai dengan 16 Juli 2023 mewakili GPIB Efrata Tobwali sebagai perwakilan Mupel GPIB di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan temu karya sinodal Pelkat PKB GPIB 2023 di Batam Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Minggu 12 sampai dengan 16 Juli 2023, tempat Harmoni Hotel Batam. Demikian disampaikan. HUT Pelkat PKB tingkat Mupel. Perayaan hari ulang tahun Pelkat PKB tingkat Mupel GPIB di Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Tempat GPIB Immanuel Blinyo, Pos Pelkes Air Abik. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, maka ibadah hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan pukul 8 WIB di GPIB Efrata Tobwali yang tadinya kita laksanakan jam 9 pagi dimajukan ke jam 8 pagi. Seluruh pengurus dan pelkat PKB diharapkan mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan membawa peralatan untuk membersihkan lahan GPIB Air Abik. Bagi kaum bapak dan keluarga yang berkenan menghadiri kegiatan dan ikut serta dalam berbagai macam perlombaan, dapat mendaftar kepada Sekretaris PKB yaitu Bapak Urip selambatnya hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 agar tim kerja dapat menyiapkan transportasi dan konsumsi. Demikian disampaikan. Dalam rangka mempersiapkan ibadah perayaan hari ulang tahun Pelkat PA tingkat lokal Mupel di Pangkal Pinang dan ibadah peralihan anak layan PA ke Pelkat PT pada bulan September 2023,
maka Pelkat PA akan melaksanakan aksi dana dalam bentuk yang pertama celengan, yang kedua ngamen di halaman gereja selesai ibadah minggu, yang ketiga tortor, dan yang keempat aksi pita. Diharapkan dukungan jemaat dengan memberikan dukungan dana secara sukarela dalam kegiatan aksi dana ini. Demikian disampaikan. Iuran tetap bulanan atau ITB dan iuran diakonia jemaat. Majelis Jemaat telah menerima iuran tetap bulanan dan diakonia dari warga jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi serta kerjasama yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga. 1. Bapak Riki Monika, Jakarta, yang telah mendonasikan dana sebesar 2 juta rupiah. 2. Bapak Lans Pikauli, Jakarta, yang telah mendonasikan dana sebesar 1 juta rupiah. Ketiga, keluarga Ibu Oktria Revlina Ichigo, Kawengian, Bandung, yang telah mendonasikan 1 juta rupiah berupa voucher pesawat. Yang keempat, keluarga Ibu Yanti Stompul, Pontianak, Kalimantan Barat, yang telah mendonasikan 500.000 rupiah untuk mendukung kegiatan temu karya sinodal GPIB Pelkat PKB di Batam. Tuhan Yesus, Sang Kepala Keluarga, memberkati keluarga Bapak Ibu. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalian. Majelis Jemaat GPIB Eptata Tubuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, diakonia, syukur jemaat simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apabila ada persembahan Bapak Ibu Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah hari Minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan miring di depan konsistori. Bawalah pulang warta jemaat yang ada supaya warga jemaat dapat mengikuti perkembangan pelayanan dan kesaksian GPIB Eptata Tubuali. Demikian warta jemaat Minggu ke-6 sesudah Pentakosta 9 Juli 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Eptata Tubuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Yesus juga dikenal sebagai seorang tabib yang menyembuhkan orang sakit, sehingga kehadirannya sungguh dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Demikian juga seharusnya gereja Tuhan masa kini, seyogyanya menyentuh aspek kesehatan khususnya. Bersyukur pada Allah, sebagai gerejanya, GPIB juga berkomitmen hadir menyentuh sesama dalam pelayanan kesehatan melalui Yayasan Kesehatan Yankes GPIB. Yayasan Kesehatan GPIB berdiri sejak 21 tahun yang lalu pada tanggal 4 Juli 2002 di Surabaya. Dengan mengusung tema Hari Ulang Tahun ke-21 Yayasan Kesehatan GPIB, yaitu bukan dilayani tetapi melayani, Yayasan Kesehatan GPIB berkerinduan untuk terus giat dalam melayani sesama, membantu kebutuhan dari klinik-klinik yang ada di jemaat, serta terus berupaya melayani sesama lewat berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan Hari Ulang Tahun ke-21, Yayasan Kesehatan melaksanakan kunjungan kasih ke Rumah Asuh Anak dan Lansia RAL di Gria Asi Lawang pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2023. Selain itu, Yayasan Kesehatan juga rindu untuk melebarkan sayap pelayanannya lewat dukungan bagi klinik-klinik kesehatan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB. Antara lain, dengan membuat database klinik kesehatan di 338 jemaat GPIB di seluruh Indonesia.
Yankes GPIB bersama dengan Departemen Pelkes telah dan akan melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah tanah air. Selamat ulang tahun ke-21 Yayasan Kesehatan GPIB. Bukan dilayani, tetapi melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, sebelum masuk ke dalam amanat pengutusan, kembali saya mau menginformasikan kepada kita semuanya yang awalnya jemaat Efrata Tobuali mengutus 3 orang, yaitu saya bersama dengan Bapak Rumagi dan juga Bapak Barus. Tetapi setelah kami dari BP Mupel berjuang untuk meraih bantuan donasi dari seluruh Indonesia, kita menghubungi para donatur GPIB, maka hanya dapat memberangkatkan 6 orang dari 9 orang. Itu pun sudah sangat luar biasa karena saat ini harga tiket meledak dengan luar biasa. Itu masing-masing orang pulang pergi itu paling tidak 4 jutaan hanya untuk pesawat. Itu ya, belum lagi kontribusi dan lain-lainnya. Jadi kita BP Mupel, bahkan Mupel Bangka Belitung di tahun ini dapat memberangkatkan 6 orang itu sudah luar biasa. Karena kalau tidak salah ketika pelaksanaan kegiatan Temu Karya PKB 4 tahun yang lalu di Makassar, itu Bangka Belitung tidak dapat mengutus utusannya untuk berangkat. Jadi kemarin panitia sudah bertanya apakah kali ini Bangka Belitung tidak berangkat lagi Ibu Pendeta. Akhirnya dari BP Mupel kami mengatakan siap tidak siap, ayo kita cari dana dalam waktu 1 minggu. Puji Tuhan dalam waktu 1 minggu terpenuhi dana lebih kurang hampir mencapai 50 juta untuk memberangkatkan semuanya. Jadi Bapak Barus jangan sedih ya kalau dari Tobuali hanya berangkat sendirian, itu ya. Saya pun mau menangis sebenarnya mau apa ya, karena nantinya bapak-bapak akan secara mandiri, kami sudah mempersiapkan tiket apa segala macam, mempersiapkan diri untuk berangkat bersama dengan utusan dari Bangka ada 4 orang, utusan dari Belitung ada 2 orang, dan nanti bapak-bapak di Batam akan didampingi oleh Pendeta Vison KMJ baru di Karunia Manggar. Jadi nanti bapak-bapak akan bertemu dengan rekanan yang lainnya itu di di Pulau Batam. Jadi kami harap nanti kami akan memberikan kontak person, semua nomor HP. Ketika sudah tiba tolong semuanya harus aktif supaya bisa saling terhubung satu sama lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang sudah mulai belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka memiliki kerinduan untuk apa merayakan HUT Pelkat PA. Itu ya, mereka tidak lagi hanya menjadi pribadi yang begini, tapi mereka mau berusaha supaya apa mereka dapat mempersiapkan segala satunya dengan baik. Karena itu kami memohon dukungan dari Bapak Ibu. Setiap minggu anak-anak akan memberikan celengan, dan para orang tua kami ingatkan kembali, celengan ini bukan dikasih oleh mama papa ya, ini disisihkan dari uang jajan. Jadi tolong dukung gereja ketika mengajari anak untuk menabung. Jadi supaya mama papa kasih uang jajan, kemudian anak-anak diajari untuk menyisihkan sedikit, kemudian itulah nanti yang diberikan di hari minggunya. Bukannya nanti mama papa ini ya untuk celengan, kasih ya itu anak nggak akan belajar. Itu ya. Kemudian nanti ada tortor. Juga nanti kita atur minggu-minggunya, jadi ya Bapak Ibu boleh memberikan berbagilah dengan mereka. Juga nanti ada aksi pita, jadi saya berharap tidak ada yang kaget ini apa sih, enggak ya, mari kita dukung bersama. Dan BKAG Cup itu sudah selesai dalam hal persiapannya.
Di papan mading sudah ada tempelan apa nama tempelan itu saya lupa. Nah itu brosur ya, tempelan brosur ya untuk dapat kita baca, lalu mari kita terlibat aktif di dalamnya. Dan yang keempat Bapak Ibu, jangan lupa pada tanggal 6 Agustus kita akan merayakan HUT PKB. Jadi di jemaat kita ada 3 orang panitia yaitu Bapak Huta Soid selaku ketua 3 itu ya, yang menangani ketua 3 juga ya Bapak Huta Soid ya. Kemudian ada Bapak Baru sebagai ketua PKB dan ada Abang Urip sebagai sekretaris. Jadi kita membuka kesempatan bagi para bapak, kalau mau membawa keluarga monggo, itu ya, mau bawa keluarga kita rame-rame bermain-main di sana, itu ya. Yang bermain-main ini istri dan anak-anak, sedangkan bapak-bapak tolong bersihkan yang namanya kebun. Kebun ya, nah perkebunan lah di air Abik itu ya. Jadi mari Bapak Ibu nanti kita akan membantu panitia dalam mengkoordinir transportasi dan konsumsi yang akan digunakan nantinya di sana itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu beberapa sekilas info yang disampaikan saat ini. Marilah kita berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, kita pergi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai milik Kristus Yesus di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.